Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, hari biasa pekan ketiga Paskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudariku terkasih, rupanya ajaran Yesus tentang roti hidup membuat banyak murid yang mengundurkan diri. Melihat itu, Yesus bertanya pada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Simon Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Inilah komitmen Petrus dan para murid yang lain. Yesus rupanya tidak khawatir tentang banyak orang yang meninggalkan dia karena pengajarannya, termasuk para murid yang dekat dengannya. Ini terjadi karena tujuan pewartaan Yesus bukan untuk mencari massa, bukan ingin supaya dia tenar dan terkenal, tapi untuk menyelamatkan manusia. Maka yang dibutuhkan Yesus adalah murid yang sejati, murid yang setia, murid yang mau menerima Yesus dengan segala konsekuensinya. Maka saat Yesus bertanya pada murid apakah mereka tidak pergi juga, sebenarnya Yesus mau menguji ke-12 muridnya. Apakah mereka yang juga akan mundur? Apakah mereka setia pada Yesus ataukah tidak? Saudaraku terkasih, banyak orang yang sepertinya menjadi murid Yesus. Banyak juga yang dibaptis menjadi Katolik. Tapi kalau kita jujur, tidak semua menjadi murid yang sejati. Kita bisa melihat dalam kenyataan hidup banyak yang mengkhianati Yesus. Banyak yang tidak terlibat dalam kehidupan gereja. Banyak yang malas ke gereja. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita termasuk bagian dari murid-murid yang meninggalkan Yesus, yang tidak setia pada Yesus? Atau menjadi bagian yang mau setia dengan Yesus? Kalau kita memang ingin tetap setia, apa yang perlu kita perbuat agar iman kita semakin kuat dan mendalam. Supaya iman kita tetap pada Kristus, tetap terawat dengan baik. Tekunlah dalam doa-doa. Tekunlah dalam merenungkan sabda. Tekunlah dalam Ekaristi Kudus. Percaya pada apapun tidak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.